Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Riyandi Saputra. Saya dari Universitas Islam Kalimantan. Jadi di sini saya akan membuat video penjelasan tentang program yang telah saya buat menggunakan program PHP. Di sini kita akan membuat database-nya terlebih dahulu dengan menggunakan aplikasi SAM. Di sini kita akan mengaktifkan MySQL-nya terlebih dahulu dengan mengklik tombol start, lalu kita buka CMD-nya. Sini MySQL di menu root. Oke, di sini kita karena tidak menggunakan password, jadi kita bisa langsung enter. Oke. Di sini saya akan membuatkan contoh membuat database. Create database DB misalkan web, atau misalkan data sekolah ya. Oke, query oke. Lalu kita akan membuka database-nya, show databases. Nah, jadi di sini ada masuk database-nya. Lalu kita akan menggunakan database tersebut, DB data sekolah. Oke, database sudah terganti. Lalu kita akan membuat tabelnya, membuat contoh create table sekolah. Nah, di sini saya akan menggunakan contohnya saja, itu dengan ini SN misalkan, dengan menggunakan varchar-nya ya 10, koma, nama menggunakan varchar juga, bisa di sini menggunakan 100, koma, terus tuh tempat lahir bisa menggunakan 50 varchar. Lanjut lagi, tanggal lahir ya, tanggal lahir di sini kita tidak menggunakan varchar. Di sini ternyata ada kesalahan, tempat lahirnya varchar kita ketinggalan. Sini tanggal lahir kita bisa menggunakan date. Oke. Lalu jenis kelamin di sini bisa menggunakan enum. Oke. Alamat di sini bisa menggunakan teks. Lalu kode pos bisa menggunakan varchar ya. Sorry ya, maaf saya kayaknya kurang fokus. Lalu kita tutup. Di sini ada kesalahan di tempat lahir. Jadi kita bisa mengulangnya di sini karena ada kesalahan ya. Jadi kita akan ulang lagi, create table sekolah dengan ISN varchar 10, nama varchar 100, lalu tempat. Nah, di sini kita melakukan kesalahan karena tidak menambahkan varchar-nya langsung dengan nomor 50.
lalu tanggal lahir dengan menggunakan date saja kita di sini, tidak menggunakan varchar. Lalu jenis kelaminnya menggunakan enum. Oke, sudah. Oh, di sini hampir kita melakukan kesalahan lagi. Oke. Lalu di sini alamatnya, alamat menggunakan teks ya guys. Kode pos menggunakan varchar 5. Oke. Oke, di sini query oke, berarti pembuatan tabelnya sudah berhasil. Lalu bisa kita langsung dex saja. Dex mahasiswa. Nah, di sini contohnya bila kita sudah membuatnya langsung jadi. Tapi ini hanya sebagai contoh karena saya sudah memiliki database-nya, jadi kita bisa ulang. Sini MySQL uroot. Oke, kini tidak membuat apa juga, langsung enter saja. Kita bisa langsung show database. Nah, di sini saya menggunakan data mahasiswa saja karena saya seorang mahasiswa. Lalu bisa langsung sebelum kita mendex database tadi, kita harus menggunakan database-nya dulu. Jadi kita bisa ketik dengan use db data mahasiswa. Oke, database sudah digunakan karena kita sudah membuat tabelnya, jadi kita bisa langsung menggunakan dengan kata dash mahasiswa. Oke, ini contohnya yang telah saya buat. Oke, PM nama. Kenapa di sini ada tanda no? Karena di sini saya sebelumnya menambahkan not null. Not null itu berarti tidak boleh kosong. Kalau yes berarti boleh. Oke, kita langsung saja ke aplikasinya. Kita coba start dulu Apache-nya. Di sini saya menggunakan ini, aplikasi Visual Studio Code. Nah, ya di sini saya sudah memiliki 5 file data filenya. Jadi di sini untuk pertama-tama itu kita akan membuat koneksinya terlebih dahulu. Nah, di sini koneksi di sini untuk menyambungkan ke 4 file ini. Jadi variabel koneksi ini tugasnya adalah untuk mengkoneksikan ke 4 file ini. Jadi di sini ada MySQL Connect, yaitu tujuannya adalah untuk menjalankan argumen agar terkoneksi ke server MySQL atau database tadi. Nih, kita menggunakan 3 atau mungkin semuanya. Lalu setelah kalian membuat koneksi ini, kalian bisa langsung pindah ke indeks. Nah, di indeks ini kita akan membuat input data mahasiswa. Di sini ada meta charset, meta name, meta http, dan title. Nah, title ini merupakan sebuah, ya bisa dianggap jadi kepala judul yang berada di paling atas sini, biasanya di web. Nah, itu. Lalu setelah selesai kita melakukan ini ada link rel. Link rel merupakan tempat untuk mencantumkan link. Itu bootstrap. Kenapa di sini bootstrap CSS? Karena kita di sini tidak perlu lagi menggunakan style, jadi langsung menggunakan bootstrap yang bisa di download nantinya.
Sini juga ada scriptnya di sini JS. Nah, lalu setelah itu kita buka bodinya. Sini kita akan menginput data mahasiswa dengan div class. Apa sih div class itu? Ya, div class itu fungsinya untuk mengelompokkan elemen atau tag-tag agar menjadi suatu grup. Nah, seperti ini kan jadi satu semua. Lalu di sini ada div class, card body, form action, method post, class from item. Di sini membuat form-formnya. Lalu di sini ada labelnya ya, label. Ya, di sini label berfungsi sebagai pelengkap keterangan untuk beberapa objek form seperti radio ataupun checkboxnya. Yang untuk mengetahui bahwa ada label npm-nya di setiap form nanti. Sini saya ada menggunakan berapa form? 7 form. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di sini ada button type, submit, class, btn primary name, simpan, yaitu setelah nanti kita menjalankannya, nanti di sini ada form-formnya, ada 7 untuk diisi. Setelah kita mengisi tersebut, kita bisa melihat ada tombol simpan dan ada tombol batal yang nanti akan terkoneksi. Ada ya data mahasiswa, edit mahasiswa, sama delete HP nanti. Lalu di sini ada PHP-nya, include koneksi. Nah, include koneksi ini fungsinya ya untuk digunakan menyertakan file PHP ke dalam suatu program PHP. Ya, makanya kita tadi memfungsikan ini untuk tersambung. Nah, setelah kita nanti mengklik tombol simpan, setelah kita melakukan pengisian pada form-form ini, nanti akan ada timbul di bawahnya, ini bacaan mohon bersabar bahwa sedang diproses. Nah, lalu akan terhubung langsung ke data mahasiswa. Itu kita akan coba buka data mahasiswa. Nah, data mahasiswa ini sama halnya seperti indeks, kita menggunakan meta ini. Nah, titelnya pun masih sama dengan data mahasiswa karena satu web ya, jadi sama data mahasiswa. Di sini sama juga menggunakan bootstrap, JS-nya juga sama. Yang membedakannya di body karena ini sebagai input datanya dan ini sebagai penampilan datanya nanti. Jadi di sini kita akan bedakan, di sini input data mahasiswa dan di sini tabel data mahasiswa. Lalu saya menambahkan untuk ya kolom tambah data lah untuk menambahkan data nanti. Lalu setelah di bawah tambah data juga saya menambahkan kolom searching untuk mencari data mahasiswa. Lalu di sini ada formnya, untuk formnya, table class-nya. Nah, di sini kan kita ada tadi ada 7 table di sini ya. Ada 7 table ada. Lalu kita di sini akan membuat 7 tabelnya. Ada 1 2 3 4 5 5 6 7. Nah, kenapa di sini ada 8? Karena di sini kenapa ada 8 dan di sini saya namai dengan aksi? Karena di dalam aksi nanti kita akan membuat tombol edit sama hapus untuk mempermudah pengeditan bila ada terjadi kesalahan, dan bila tidak terpakai bisa kita langsung hapus. Lalu di sini ada query. Query ini koneksinya pada pencarian data, yaitu jika query ini kosong, maka semuanya akan terkoneksi dari mahasiswa kemana
npm itu. Jadi istilahnya kita di pencarian data nanti kita bisa melakukan pencarian menggunakan npm dengan persen ini. Misalkan ada npm yang awalannya sama, kita tuliskan yang awalan tersebut, maka akan timbul 2. Bisa tidak perlu sepenuhnya kita tulis npm. Lalu kenapa ada or ini or nama like persen. Jadi kita di sini di pencarian nanti itu bisa menggunakan npm dan nama. Lalu bila pencarian itu misalkan kita misalkan kosong di pencarian itu, lalu kita klik tombol searching, maka yang akan tampil adalah keseluruhan dari tabel mahasiswa itu. Lalu kita akan melanjutkan ke edit mahasiswa. Nah, di edit mahasiswa ini tujuannya ya sama seperti indeks tadi, akan kembalinya seperti ini. Karena setelah kita mengklik tombol edit di sini, kita akan terhubung langsung ke dalam ini. Itu sama, kita akan mengedit data-data yang sebelumnya sudah kita simpan, lalu kita edit, namanya dengan edit data mahasiswa. Di sini ada include koneksi PHP, npm, get npm, ambil data. Jadi kita itu setelah mengklik tombol edit, kita akan langsung mengambil datanya dari data mahasiswa ini yang telah kita simpan ini. Di sini kan kita menyimpannya, jadi kita ambil langsung di sini, kita menulis codingnya. Kita coba simpan. Nah, kan sama nih, sama seperti ini. Nah, lalu kita bisa mengeditnya tanpa harus mengetik ulang semua yang sudah kita simpan. Di sini menghubungkannya ke data mahasiswa. Lalu yang terakhir ada delete. Delete ini fungsinya bila kita tidak menggunakan atau tidak menginginkan data mahasiswa itu lagi, kita bisa langsung mendelete dan menghilangkan data tersebut. Kita bisa saja langsung menjalankan database-nya dengan buka di web. Ini kita akan buat localhost data mahasiswa. Nah, sini kita akan coba mengetikkan contohnya. Misalkan masukkan npm-nya 1963.000. namanya misalkan namanya Gunawan Kusno, terlahir Muara Teweh, misalkan 2000. Jenis kelamin laki-laki, alamatnya Jalan Pangeran, kode pos. Lalu kita coba simpan. Nah, mohon bersabar ya, sedang diproses. Nah, karena tadi di sini saya banyak menggunakan, jadi kita contohnya belum terhapus ya. Jadi kita bisa langsung klik tombol hapus. Nah, kan jadi hilang. Kita coba klik lagi hapus karena sama, jadi langsung hapus semuanya. Lalu ini kan cuma ada satu yang sudah tersave. Jadi bila kita menginginkan data lagi, kita bisa masukkan lagi. Misalkan 963.915 itu adalah npm saya sendiri. Kota Baru 2000. Nah, oke. Alamat jalan 72117. Jadi kita bisa simpan sama. Mungkin kita akan membutuhkan satu data lagi.
Jadi kita bisa menambahkan lagi data tersebut, data misalkan 19.3.1.2.3.4 dengan nama Angela, berlahir Banjarmasin 2002, 12 tanggal 8, perempuan, alamatnya Jalan Bogor, Pasuruan, kode pos 72. Kita coba simpan. Jadi setelah ada 3 data yang kita ketikkan ditambah data di input data di sini tempat penyimpanan datanya. 3. Jadi fungsi search ini adalah misalkan kita mencari data Rian Saputra, kita bisa mengetikkan npm-nya itu 19.63.09.15. Kita coba searching, yang timbul akan data saya sendiri. Dan bila kita mencari data Gunawan Kusno, berarti kita bisa mencari dengan Gunawan searching. Nah, tadi kan di dalam data mahasiswa ada persennya, di dalam coding tambah data kan ada persenannya, ini persen. Jadi persen itu fungsinya adalah kita misalkan mencarinya hanya dengan begini, coba searching, maka tiga-tiganya akan tampil. Misalkan 19.03. Jadi tanpa perlu kita tuliskan sepenuhnya apapun yang kita cari, walaupun setengah dari kode tersebut, kita akan bisa mencarinya. Misalkan ada yang sama, coba kita tambahkan lagi ya, misalkan 19.630, kan cuma 5, sebenarnya kan npm itu ada 8. Nah kan yang tampil yang ini 5 kata awal yang kita ketikkan di searching. Lalu kita akan mencoba mengeditnya, misalkan kita edit Gunawan Kusno, ternyata kesalahan npm, kita coba nah ternyata lahirnya di Surabaya, jalannya pun Jalan Merpati, simpan. Oke, lalu kita coba hapus. Nah seperti itu, hilang. Oke, sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.